Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya mau baca part 2 ya dari konten sebelum mengenai melihat masa lalu antara kita, aku, sebagian dari kamu mungkin, dan orang tua kita. Yang sudah saya tulis di deskripsi ya, yang mana kita tuh dari dulu belum orang tua tuh masih ada, oke, bukan yatim piatu. Jadi banyak bersyukur, jangan pernah menyalahkan orang tua ya. Itu yang dulu pernah saya salah lakukan ya, menyalahkan orang tua karena ada ributnya terus. Tapi sebenarnya at the end of the day, seperti lagu Alexa Shalon ya, itu dari pengalaman dia juga ya. Kalau kamu baca liriknya dan kamu lihat testimoni dia, memang tuh dia tuh dari awal tuh dari kecil ya, orang tuanya sering berantem, nikah cerai, sampai akhirnya dia membenci orang tuanya. Tapi akhirnya begitu dia beranjak dewasa, dia sadarlah mencinta itu sulit ya, ada saat untuk melepaskan orang tuh pergilah seperti itu. Dan intinya tuh orang tua bukan pahlawan ya, jatuhnya orang tua sama aja, orang tua kita sama aja kayak kita, oke. Dan ini saya ada menjawab sedikit sedikit aja pertanyaannya, bukan pertanyaan, komentar. Akan terjadi keajaiban, sorry to say kakak, aku tuh tidak pernah menjanjikan suatu keajaiban. Even aku konten positif vibes, selalu aku katakan perjuangan, keyakinan, dan doa. Walaupun pakai kartu ini ya, aku tidak jualannya TikTok ya. Ini message of life, guidance of life. Oke, ini replika ya. Tapi replika itu tuh isinya mah sama-sama aja ya. Cuma bahannya aja lebih jelek ya, lebih tipis. Biasanya kalau asli itu lebih besar dan lebih bagus gitu loh ya. Bahannya lebih awet. Oke. Ini apapun ini ya, crossing into the light, hope, I am free. At the end, banyak yang dari kartu-kartu 54 kartu ini ya mengatakan the magic will happen. Yes, keajaiban akan terjadi. Tapi sebelumnya untuk crossing into the light ya, kalau dalam Google terjemahan menyeberangi menuju ke arah cahaya. Tapi sebenarnya maknanya ya kamu yang mau menuju ke arah kebaikan. Oke, dan juga berdasarkan faith, dan terimalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, entah berupa tantangan, entah berupa cobaan, challenge, atau berupa pujian. Itu anggap sebagai kado hadiah untuk kamu bisa menerima diri kamu apa adanya, untuk bisa tidak sombong, untuk bisa memperbaiki diri. Barulah at the end, pada akhirnya, even ini kata aku tuh tinggal baca ya, tinggal menerjemahkan ya. Selalu saya pause juga, kalau kalian bisa mau menerjemahkan sendiri silakan. Jadi bukan langsung keajaiban ya, saya tidak pernah mengajarkan keajaiban even di live ya. Kalau perasaan terlihat bagus perjuangannya kak, gimana sebaiknya? Ya gimana dong kak, ya kamu kalau cewek, kalau udah mantan, sebaiknya kalau terbukanya bagus ya, kamu kontak dia nggak apa-apa dari nomor lain, tapi cukup 3 kata, akui langsung itu kamu. Kalau kamu ada salahnya, kamu sebaiknya nggak usah gengsi minta maaf. Kalau dia yang salah dan kamu mulai ada hati lagi, kamu bilanglah kalau kamu sudah maafin dia, tunjukkanlah kalau kamu sudah tidak marah. Seperti itulah kurang lebih ya. Saya nggak pernah menjanjikan keajaiban dimanapun itu, entah di live atau di konten, apalagi di konten ya. Kalau positive vibes kan selalu saya bilang ya, jangan lupa perjuangan, keyakinan, dan doa kamu yang di sini juga disebut, oke. Oke, ini melanjut dari, nggak apa ya, ngeliat ke belakang sekali lagi untuk dijadikan pengalaman, apalagi ini melihat orang tua. Bagi kita yang masih ada orang tua dari kecil, bukan yatim piatu ya, karena saya tidak ada pengalaman sebagai anak yatim piatu dari kecil ya. Saat ini saya sudah yatim ya, maklum udah 40 ya. Oke, melanjut. Kalau tadi kan keluar The Devil dan Judgment. The Devil tuh godaan tuh kalian ada berantemnya aja dengan orang tua. Aku juga dulu sering berantem sama orang tua ya. Sulit dikasih tahu, dulu bandel aku ya. Judgment tuh sebenarnya selain kebangkitan karma yang baik ya, itu juga kamu kayak ada merasa selalu kayak dijudge gitu loh, dihakimi. Padahal mah tujuan mereka baik, mungkin agak keras ya. Tapi sebenarnya tujuan mereka untuk kamu yang bisa menuju ke arah lebih baik. Dan 6 tongkat itu dilambangkan kan orang yang, kalau di Rider Waite Smith ya, orang yang sedang pulang berperang. Jadi dia triumph kejayaan, tapi berdasarkan perjuangan dia ya. Perjuangan yang menghasilkan keberhasilan cinta kalau terhadap orang tua ya, perdamaian itu untuk lebih saling memahami, lebih saling memaafkan, dan lebih saling mengerti. Entah orang tua kamu yang melemah, melembut sama kamu, atau kamu yang minta maaf duluan, seperti itu. Oke, ini part 2 ya. Kamu, kita, aku sebagian dari kamu lah ya. Kalau nggak reson, mohon maaf ya. Sama orang tua dulu gimana sih? Oke, ini kabar baik, messenger inspirasi. Sebentar. 7 tongkat, self defense, conviction. Ini sosok seorang ibu, bisa kukatakan ibunda kamu ya, pada saat dulu masih ada, dan yang saat ini masih ada ya, karena aku tidak baca kematian. Justice terakhir ya. 10 piala keharmonisan.
Ini sebenarnya dulu kamu sebagai waktu kamu masih kecil ya, pada saat kamu masih tinggal di rumah atau bahkan saat ini ya. Sebenarnya Messenger itu, sorry, Harold Ovan tuh messenger yang membawa inspirasi. Sebenarnya dalam keluarga kamu dalam kondisi dalam artian banyak berita-berita baik, kabar baik ya, orang tua banyak memberikan kabar baik, banyak memberikan suatu inspirasi yang baik terhadap kamu, nasihat-nasihat inspirasi yang baik. Ini sosok seorang ibu katanya di part 1 udah keluar ya. Yang makanya saya tambahkan lagi kalau nggak salah ya. Intinya ini jangan lupakan sang ibu, oke? Kalau ini sih pesan ya. Kalau ibu kamu masih ada bagus, jangan lupakan dia. Kalau sudah tidak ada ya banyak doakan saja. Dan tadi 7 tongkat, self defense conviction, ini katanya yang orang tua kamu melihat kamu harus ada prinsip. Kalau dalam kamu kuliah kerja harus ada prinsip ya, melindungi diri kamu sendiri dari orang-orang yang gak benar ya, banyak pandangan mereka kepada kamu tuh pengen kamu punya prinsip yang bagus dalam setiap aspek kehidupan. Kalau ini pandangan mereka selalu ingin kamu mendapatkan kabar baik, mereka selalu ingin kamu mendapatkan inspirasi, nasihat-nasihat mereka ya, ingin kamu menerimanya dengan baik juga, oke? Dan justice, pandangan mereka kepada kamu pengennya, pandangan jatuhnya pengennya juga ya, justice. Karena kalau pandangan yang mereka ngeliat kamu udah jujur, adil, terbuka, seimbang, tapi ini kelihatannya kalau sudah seperti itu mereka ingin kamu mempertahankannya, kalau belum mereka ingin kamu meningkatkannya. Jangan pernah menyembunyikan apapun dari mereka, itu kepengenannya mereka ya. Kalau bagi aku white lies, kebohongan putih. Kebohongan putih itu kebohongan yang untuk tidak menimbulkan banyak masalah. Kebohongan bukan untuk berniat jahat. Contoh, kalau kamu cuma main sama teman cewek cuma sebentar, bukan untuk hal yang jelek. Tapi kalau kamu terlalu banyak dicurigai, kamu bilang ya aku tadi cuma pulang kantor ada overtime. Nah itu kebohongan putih. Walaupun aku tidak mengajarkan itu ya, karena ada juga yang nanya kebohongan putih. Dan 10 piala ya, sebenarnya masa lalu kamu ya, masa lalu kamu tuh sebenarnya harmonis-harmonis aja. Kamu yang pandangannya tuh mereka orang tua kamu pengen ngeliat kamu tuh dalam kondisi yang baik-baik saja, ingin selalu memberikan kamu kabar baik, ingin selalu kamu tuh mendapatkan inspirasi yang baik. Ini kamu doakan saja ya, ibu kamu ya. Dan mereka tuh pandangannya pengen kamu punya prinsip yang baik ya, melindungi diri kamu sendiri, self protection dari orang-orang yang kurang baik, dari lingkungan yang kurang baik. Pandangan mereka juga pengen kamu tuh mempertahankan atau meningkatkan kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan kamu. Dan ini lebih jelasnya wallahu alam ya. Wallahu alam itu dari bahasa Arab, hanya Tuhan yang maha tahu, Tuhan pencipta semesta yang maha tahu. Sebuah piala keharmonisan, sebenarnya dulu tuh kamu harmonis-harmonis aja. Kalau ada pertengkaran tuh hal kecil ya, hargai orang tua kamu, karena pada saatnya nanti kamu bakal jadi orang tua juga. Seperti itu, terima kasih ya.